Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa baik-baik saja, tetap sehat, tetap bersyukur atas apa yang diberikan kenikmatan pada hari ini. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang algoritma perulangan. Nah, sebelum kita memasuki ke materinya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam mengampu pendidikan, dalam belajar tentang materi pada pertemuan kali ini sesuai dengan marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar algoritma perulangan. Nah, 2 pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang algoritma percabangan. Nah, kalau algoritma percabangan itu kan flowchart-nya bercabang-cabang. Nah, kali ini kita belajar tentang algoritma perulangan, yaitu nantinya akan Ibu sampaikan pada materi yang akan Ibu tampilkan berikut. Mohon disimak agar kalian juga dapat lebih mengerti. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Algoritma perulangan. Algoritma perulangan adalah kondisi di mana terdapat sebuah instruksi yang dikerjakan secara berulang-ulang. Terkadang di dalam algoritma ada satu atau beberapa langkah yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Untuk keperluan tersebut, maka digunakan struktur perulangan atau looping. Secara umum, perulangan akan terus dilakukan selama memenuhi kondisi tertentu. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka perulangan akan dihentikan. Ini dia contoh algoritma perulangan. Nah, kali ini kita akan belajar ini contoh dari algoritma perulangan ya. Nah, tadi kan ini definisinya algoritma perulangan. Algoritma perulangan adalah kondisi di mana terdapat sebuah instruksi yang dikerjakan secara berulang-ulang. Jadi, nanti ada instruksi yang akan diulangi. Jadi, nanti soalnya akan diberikan suatu masalah dan pembuatan flowchartnya nanti ada panah-panahnya yang disebut dengan nanti bisa berulang-ulang gitu ya. Maka perulangan akan dihentikan. Nah, ini kan contohnya. Jadi, di dalam algoritma perulangan tetap ya sama seperti algoritma pada umumnya. Setiap algoritma akan diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Jangan lupa ini ya, karena ini dalam satu flowchart harus memenuhi 2 ini ya, harus ada start dan end. Nah, di dalam algoritma perulangan ini, setelah start, dia akan menuju, ini ada panah yang dia akan menuju ke bentuk belah ketupat ini. Nah, bentuk belah ketupat ini merupakan kondisi. Nah, kondisi ini apabila suatu kondisi dikatakan benar atau ya, maka diadakan pernyataan perulangan. Nah, pernyataan perulangan ini digambarkan dengan simbol persegi panjang. Nah, apabila nanti pernyataan perulangan nanti ada kondisi lagi, nah dia akan kembali lagi ke awal, ke kondisi yang berbentuk belah ketupat ini. Jadi yang dimaksud perulangan itu ya sebelah ini. Jadi kondisi ini sampai ke pernyataan perulangan ini. Makanya dia ada panah balik lagi ke atas. Ini berarti dia akan mengulangi kondisi lagi yang sama. Nah, apabila
suatu kondisi ini tidak ada pernyataan, maka dia akan langsung berhenti di N. Gitu ya. Terus kita akan belajar contoh flowchart-nya. Ya, contoh algoritma perulangan. Flowchart pertama yang akan ini flowchart pertama yang akan kita bahas. Flowchart tentang algoritma update status Facebook. Nah, ini kan sudah umum dilakukan oleh semua kalangan ya. Pasti kalian juga pernah kan membuat update status Facebook. Nah, di sini soalnya adalah Novi adalah siswi yang punya banyak teman di dunia maya. Namanya tidak asing bagi teman-temannya, karena ia selalu update status setiap hari. Ia tidak akan berhenti untuk update status sampai 10 status ia kirimkan. Jadi di soal ini, Novi itu kan seorang siswi kan yang punya banyak teman di dunia maya. Jadi dia temannya itu di dunia maya itu banyak. Nah, dia itu kenapa bisa punya teman banyak di dunia maya? Karena ia selalu update status setiap hari. Jadi dia setiap hari itu akan update status dan satu harinya itu dia membuat update status itu sampai 10 status. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya. Setelah start, ini persegi panjang, pernyataan perulangan kan, ini adalah I sama dengan 0, gitu ya. 0, terus ini ada panah lagi ke bawah, jajar genjang, ini merupakan input status. I di sini merupakan variabel. Jadi variabel itu sama dengan 0. Jadi awal mulanya ini variabelnya itu masih 0. Apabila, nah kita lihat di soalnya ini, apabila dia belum melakukan update status, berarti kan variabelnya itu kan masih 0, dia masih belum membuat status gitu ya. Nah, variabel di sini merupakan status itu, statusnya Novi. Nah, sebelum masuk ke 10 status itu, pasti kan masih 0 dulu, masih belum membuat kan. Nah, setelah variabelnya atau belum membuat statusnya ini ke bawah, input status. Nah, input status di sini Novi sudah mulai membuat status di Facebook. Nah, tapi ini kalau membuat status di Facebook, otomatis kan masih 1 kan. Nah, dia ada panah lagi turun ke bawah. Ini variabelnya sama dengan variabel tambah 1. Berarti ini kan variabel tadi kan yang Ibu katakan status itu kan. Nah, status ditambah 1. Jadi yang awalnya yang di input status ini kan Novi sudah membuat status 1. Terus turun lagi ada panah ini ditambah 1 kan, berarti jumlahnya 2. Nah, berarti pada simbol yang di sini itu berarti Novi sudah membuat status 2 kali. Nah, turun lagi ada panah. Nah, ini bentuk belah ketupat. Belah ketupat di sini merupakan keputusan. Nah, variabelnya kan 10. Ini ada tanda tanya karena pernyataan yang status yang ia kirimkan 10 kali. Apakah benar dia membuat status 10 kali, gitu ya. Nah, di sini ini kan tadi masih 2 ya, masih 2 statusnya, dia turun. Berarti kita langsung saja ke variabel yang sama dengan 10. Jadi tidak perlu kalian menggambar di sini input sama dengan input plus 1. Jadi variabel sama dengan variabel plus 1. Terus nanti kalian gambar lagi variabel sama dengan variabel plus 2. Itu tidak perlu. Jadi langsung saja dengan membuat keputusannya ini, keputusan akhir, yaitu yang kalimat ia tidak akan berhenti untuk update status 10 kali. 10 status yang ia kirimkan. Jadi langsung saja dengan 10 status yang ia kirimkan. Berarti di sini juga langsung saja kalian tulis variabel sama dengan 10 gitu ya. Apabila
di contoh soal lain nanti ditemukan ia tidak akan berhenti untuk update status sampai 5 kali atau 5 status, jadi nanti kalian gambar flowchart, gambar simbolnya nanti kalian beri variabel sama dengan 5 saja. Jadi tidak perlu kalian tambah 1, tambah 2, tambah 3, itu tidak perlu. Jadi langsung saja ke keputusannya. Nah, nanti apabila sudah 2 kali, apabila ya, dia akan berakhir. Namun apabila tidak, dia akan kembali lagi. Nah, di sini mengapa kembali lagi? Karena kan sehari dia kan 10 kali kan ya. Nah, apabila dia lebih, berarti kan dia akan menambahkan lagi status kan. Jadi, Novi itu akan membuat status lagi apabila dia tidak berakhir pada 10 status yang ia kirimkan. Nah, perulangannya di sini adalah yang panah ini menunjukkan ke atas ini, perulangan. Kenapa dikatakan perulangan? Karena setelah 10 status, dia akan kembali lagi, membuat status lagi, terus dia menambah lagi, dan menambah lagi, sampai mungkin tidak terhingga ya statusnya, entah berapa yang akan dibuat Novi status-statusnya itu. Nah, kalau udah 10 kali kan pasti udah berakhir. Nah, apabila lebih, berarti kan dia kembali lagi, gitu ya. Bahas yaitu algoritma Zoom dengan soal tidak asing bagi teman-temannya. Untuk update status sampai 10 status dua yang dibahas yaitu dengan soal flowchart kedua yang akan dibahas. Nah, flowchart yang kedua ini merupakan flowchart algoritma menambahkan gula ke dalam kopi. Jadi, kalau kalian kesehariannya membuat kopi itu kan diberi gula. Nah, di sini yang langkah pertama adalah tambahkan gula ke dalam kopi. Pastinya kan ya, kalau buat kopi yang manis pasti menambahkan gula ke dalam kopi. Nah, apabila jika kopi tidak cukup manis, ulangi langkah 1. Jadi kalau kalian membuat kopi, seumpamanya dalam 1 gelas kalian menambahkan gula 1 sendok. Nah, kalian merasa belum cukup manis nih. Nah, berarti kalian menambahkan gula lagi kan otomatis. Sama dengan flowchart ini, contoh algoritma ini. Jadi, langkah pertama menambahkan gula ke dalam kopi. Apabila dia belum cukup manis, maka akan diulangi lagi ke langkah pertama. Nah, apabila kurang manis lagi, pasti diulang lagi dan diulang lagi. Gitu. Jadi, maksudnya perulangan ya begitu. Apabila dia kurang, dia akan menambahkan lagi. Apabila masih kurang lagi, ditambahkan lagi. Gitu. Sampai dia merasa cukup. Dia akan berhenti. Gitu. Nah, kalau algoritma ini, contoh algoritma ini, apabila dibuat flowchart, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini persegi panjang ya. Ini menunjukkan menambahkan gula ke dalam kopi. Nah, ini terus dia ada panah ke bawah. Jadi penggambarannya pasti yang awal ini yang persegi panjang dulu, yaitu menambahkan gula ke dalam kopi. Nah, kalau contoh lain menambahkan gula ke dalam teh, berarti ya di sini ditulis tambahkan gula ke dalam teh gitu. Terus sini ada gambar belah ketupat, yaitu dengan tulisannya apakah kopi cukup manis. Nah, ini pertanyaan. Ini kan keputusan. Nah, keputusannya itu ya keputusannya ini berbentuk dalam pertanyaan. Di sini dikatakan apakah kopi cukup manis. Nah, apabila sudah manis, maka dia akan berakhir. Nah, apabila dia belum cukup manis, maka dia akan diulangi lagi ke langkah 1. Nah, ke langkah 1 ya yang ini, kalau diulangi lagi, ya melalui panah yang ini ke atas yang ini. Jadi apabila kopi belum cukup manis, maka dia akan diulangi. Gitu. Nah, di sini ada tulisannya tidak gitu ya, karena sini kan
penggambarannya apakah kopi cukup manis. Nah, apabila tidak, berarti kan belum cukup manis, maka dia akan diulangi lagi ke langkah pertama, yaitu menambahkan gula ke dalam kopi. Nah, setelah ditambahkan lagi, apabila sudah ditambahkan, maka dia akan pengulangannya ini ke simbol yang ini, terus ditanya lagi kan, apakah kopi cukup manis? Nah, apabila sudah berarti berakhir. Pokoknya yang sudah yang Ibu jelaskan tadi, apabila dalam menambahkan gula ke dalam kopi, apabila dia belum cukup manis, maka diulangi lagi ke langkah 1. Terus turun lagi, ditanya lagi apakah kopi cukup manis. Apabila belum, tambah lagi, diulangi ke langkah yang pertama. Apabila masih belum, diulangi lagi. Nah, jadi panah ini merupakan panah yang perannya itu sangat penting dalam sebuah algoritma perulangan, karena dia menunjukkan pengulangan kalimat ini ya. Jadi diulangi lagi pertanyaan ini, apakah kopi cukup manis, dia akan diulangi. Apabila tidak, maka dia akan diulangi ke menambahkan gula lagi ke dalam kopi. Gitu. Nah, ini setelah sudah cukup manis, berarti kan sudah selesai. Pas 1. Dan inilah flowchart-nya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Udah ya, itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu ulangi lagi bahwa algoritma perulangan itu merupakan kondisi di mana terdapat sebuah instruksi yang dikerjakan secara berulang-ulang. Jadi dia dalam suatu algoritma, apabila masih dirasa belum cukup, maka dia akan diulangi lagi. Nah, pembentukan flowchart dalam algoritma perulangan seperti itu. Peran yang paling penting adalah ini panahnya ini yang ke atas. Jadi ini sangat penting dalam suatu algoritma perulangan gitu ya, pembentukan penggambaran flowchart dalam algoritma perulangan. Nah, Ibu rasa sudah cukup. Nanti apabila masih kurang jelas, bisa dilihat ke materi yang Ibu cantumkan juga di Google Classroom. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Semoga tetap semangat, jangan lelah dalam mencari ilmu, dan kalian belajarnya cukup di rumah saja ya. Karena sekarang kan masih masa pandemi, jadi jangan keluar-keluar dulu. Cukup di rumah saja belajar. Itu juga semaksimal mungkin akan memberikan materi yang itu jelaskan secara detail. Apabila masih belum kurang jelas, itu mohon maaf. Nanti kalian harus bisa belajar mandiri gitu ya. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu tutup pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.